Kalau kalian suka menonton tayangan bocor alus dan suka menonton tayangan mereka yang membahas sepak terjang Mensesnek Pratikno dan juga sepak terjang Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Nah, dari pembahasan-pembahasan itu kita mestinya paham kenapa demokrasi penting buat bangsa kita. Kenapa demokrasi ini harus diselamatkan. Dan kenapa kebebasan pers, kebebasan jurnalistik, semua itu harus kita bela. Dari pelanggaran-pelanggaran dan indikasi-indikasi korupsi yang disampaikan oleh para wartawan majalah Tempo, dari hasil investigasi mereka, kita mestinya jadi sangat paham mengapa Indonesia sebagai negara hukum harus kembali ditegakkan. Indonesia nggak boleh terjerembab menjadi negara kekuasaan di mana demokrasi dan hukum tunduk kepada kekuasaan. Dari sepak terjang tangan kanan dan tangan kiri Pak Jokowi itu, dari cerita soal sepak terjang Pak Pratikno dan Pak Bahlil itu, kita mestinya menjadi semakin tersadar juga mengapa kekuasaan presiden memang harus dibatasi. Kenapa jabatan presiden harus dibatasi sampai 2 periode saja, nggak boleh lebih. Sebagaimana ada gium yang disampaikan oleh Lord Acton, kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang tak terbatas sudah pasti korup. Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut sudah pasti korup. Makanya melihat sepak terjang Pak Jokowi dan kroni-kroninya yang tampak semakin gak malu-malu lagi dan bahkan sudah secara ugal-ugalan mempraktekkan kekuasaan, mengobrak-ngabrik demokrasi dan menelikung hukum, ini mestinya sudah menjadi tanda peringatan kuat buat kita semua untuk bergerak. Buat bergerak bersama-sama menyelamatkan demokrasi dan prinsip-prinsip negara hukum. Kita harus mengembalikan prinsip-prinsip demokrasi dan juga prinsip-prinsip negara hukum kembali berdiri tegak di negara kita. Jangan sampai semua itu ditelikung oleh kekuasaan. Tunduk pada kekuasaan di mana mereka yang kuat, mereka yang berkuasa, segelintir kelompok elit bisa berbuat semau-maunya, nggak peduli sama hukum dan nasib rakyat biasa. Kita semua harus bergerak menyelamatkan demokrasi dan negara hukum. Indonesia yang kita cintai ini didirikan, dia dimerdekakan dari penjajahan semata-mata untuk mensejahterakan rakyat, buat mensejahterakan rakyat kecil. Para bapak dan ibu pendiri bangsa kita ingin mewujudkan keadilan sosial di negara merdeka bernama Indonesia ini. Di era penjajahan, di sepanjang era penjajahan, para bapak dan ibu perintis kemerdekaan dan juga para pendiri bangsa ini menyaksikan dan mengalami sendiri apa yang dinamakan penindasan manusia oleh manusia, eksploitasi manusia oleh manusia. Rakyat kecil, rakyat jelata, kaum wong cilik, mereka yang bodoh dan tertindas, mereka semua telah dieksploitasi oleh kaum penjajah. Mereka diperas tenaganya untuk keuntungan dan kekayaan kaum penjajah. Menyaksikan penderitaan rakyat itulah yang menggerakkan segelintir elit pribumi seperti Umar Said Cokro Aminoto, Soekarno, Hatta, dan lain sebagainya untuk bergerak dan membangun solidaritas kaum Bumi Putra. Mereka menentang elitisme kaum penjajah Belanda. Mereka menentang kesewenang-wenangan kaum elit penjajah Belanda yang menumpuk kekayaan dan gaya hidup mewah di atas penderitaan kaum Bumi Putra. Di hati sekelompok elit Bumi Putra seperti Cokro Aminoto, Soekarno, Hatta, dan lain sebagainya, muncul rasa solidaritas. Muncul rasa senasib sepenanggungan dengan rakyat kecil, rakyat jelata, dan kaum wong cilik. Walaupun mereka ini bisa hidup relatif enak sebagai kelompok elit Bumi Putra, Cokro Aminoto, Soekarno, Hatta, dan lain sebagainya bisa hidup enak dan relatif tidak terlalu jauh di bawah kelompok elit Belanda. Tapi hati mereka tergerak dan ikut merasakan perih menyaksikan penderitaan kaum Bumi Putra yang lain, menyaksikan penderitaan rakyat kecil, rakyat jelata, dan kaum wong cilik. Makanya sebagai kelompok terpelajar, sebagai kelompok tercerahkan, para elit Bumi Putra tersebut, Cokro Aminoto, Soekarno, Hatta, dan lain sebagainya, mereka membangun gerakan perlawanan. Cita-cita kemerdekaan Indonesia pada dasarnya adalah perlawanan terhadap elitisme kaum penjajah Belanda.
Cokro Aminoto, Soekarno, Hatta, dan lain sebagainya bergerak untuk memperbaiki nasib rakyat kecil, rakyat jelata, dan kaum wong cilik. Perjuangan kemerdekaan kita adalah perjuangan solidaritas, bukan perjuangan untuk menggantikan sebuah kelompok elit oleh kelompok elit lainnya. Perjuangan kemerdekaan kita adalah perjuangan solidaritas, bukan perjuangan untuk menggantikan kelompok elit penjajah Belanda oleh kelompok elit bangsa Bumi Putra. Dan makanya dalam mengisi kemerdekaan yang sudah dengan susah payah berhasil kita rebut dan pertahankan ini, para bapak dan ibu pendiri bangsa menetapkan demokrasi dan negara hukum sebagai landasan kita dalam berbangsa dan bernegara. Para bapak dan ibu pendiri bangsa ingin menghapus elitisme. Mereka hendak mewujudkan keadilan sosial di negara merdeka bernama Indonesia. Semua ini, negara demokrasi dan negara hukum, semua ini semata-mata demi membuka kesempatan bagi rakyat kecil, rakyat jelata, dan kaum wong cilik buat bisa memperbaiki hidup mereka, buat bisa meningkatkan taraf hidup mereka, keluarga mereka, dan keturunan mereka. Makanya, kembali kepada negara kekuasaan sebagaimana sekarang dipraktekkan oleh Presiden Jokowi dan para kroninya bisa dipandang sebagai pengkhianatan terhadap janji kemerdekaan. Apa yang sekarang dilakukan oleh Pak Jokowi bisa dipandang sebagai pengkhianatan terhadap negara demokrasi dan negara hukum yang menjadi pondasi berdirinya negara kita. Sadar ataupun tanpa sadar, Pak Jokowi tengah membangun elitisme baru. Dia tengah membangun penjajahan baru. Penjajahan bangsa Indonesia oleh bangsa Indonesia sendiri. Penjajahan rakyat Indonesia oleh elit bangsa Indonesia yang bisa berlaku semau-maunya, tidak dibatasi demokrasi ataupun hukum. Sekarang ini tanda peringatan sudah berbunyi keras. Kita semua harus bergerak. Kita harus bersama-sama menyelamatkan demokrasi dan prinsip-prinsip negara hukum. Kita ingat, power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut sudah pasti korup. Makanya, kita harus mengembalikan prinsip-prinsip demokrasi dan juga prinsip-prinsip negara hukum kembali berdiri tegak di negara kita. Jangan sampai semua itu ditelikung oleh kekuasaan, tunduk pada kekuasaan, di mana mereka yang kuat, mereka yang berkuasa, segelintir kelompok elit bisa berbuat semau-maunya, nggak peduli sama hukum dan nasib rakyat biasa, nasib rakyat kecil, nasib rakyat jelata, dan nasib kaum wong cilik. Dalam kasus misalnya dalam kasus Dito Menpora ya, atau dalam konteks Dito Menpora itu kita membedah hubungan Pratik dan Dito gitu. Karena dari salah satu dokumen penegak hukum yang kita baca gitu kan, ada sebuah pertanyaan gitu. Ini dalam kasus PTS ya, atau Menara Pemancar Sinyal korupsi yang di Kejaksaan Agung ya, yang di Kementerian Kominfo yang ditangani Kejaksaan Agung. Jadi dokumen penegak hukum yang kita baca itu ada satu pertanyaan tuh dari penyidik bahwa bagaimana hubungan salah satu pihak yang terkait itu dengan Dito gitu kan. Nah di situ Dito cerita bahwa pertama kali bertemu dengan pihak itu di kantor Mensesnek, Pratikno. Galumbang gitu. ini Iya. ya.